Shalom, senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian di dalam GKM Menyapa pada hari ini. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang menghasilkan buah. Dan yang menjadi dasar pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Izinkan saya membacakannya buat setiap kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara bagaimana saya dan saudara dapat menghasilkan buah. Bukan cuma sekedar menghasilkan buah, tapi menghasilkan buah yang banyak. Buah yang enak, buah yang bisa jadi berkat buat orang lain. Caranya bagaimana? Firman Tuhan jelas berkata, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, ini sedang berbicara bagaimana kita membangun relasi yang begitu intim. Saya, saudara, dan Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun momen-momen terbaik kita bersama dengan Tuhan. Ada waktu-waktu khusus, saudara, yang kita bisa luangkan untuk bersaat teduh, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Karena tidak ada cara lain, saudara. Kita harus memastikan kita bertumbuh secara rohani, karena kita punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Itulah tandanya kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Tapi saudara, yang jadi masalah seringkali adalah orang-orang yang sudah melakukan saat teduh, sudah melakukan hal-hal rohani, saudara, tapi merasa juga tidak bertumbuh. Tapi mereka juga merasa tidak menghasilkan buah. Rajin baca Alkitab, tapi masih sulit untuk bisa mengontrol diri, saudara. Banyak hal yang menjadi kegagalan demi kegagalan. Bahkan ada orang-orang yang berkata, orang ini rajin baca Alkitab, orang ini rajin ke gereja, orang ini rajin melayani, melakukan banyak hal rohani, saudara. Tapi kok hidupnya kayak begitu sih? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaannya begini, saudara. Yang salah siapa? Saat teduhnya, hal-hal rohaninya, atau orangnya yang melakukan itu? Nah, saudara, yang saya takut adalah banyak orang Kristen melakukan hal-hal rohani itu sebagai aktivitas, bukan membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, apa beda aktivitas dan membangun relasi? Saudara, melakukan hal-hal rohani karena aktivitas itu biasanya didorong karena tuntutan. Nggak enak kalau ditanya saya nggak baca Alkitab, jadi saya bacalah. Sekali lagi saudara perhatikan, melakukan aktivitas baca Alkitab. Ke gereja, nanti kalau dilihat orang nggak ke gereja malu. Saudara, kita tidak berfokus untuk membangun relasi dengan Tuhan. Saudara, yang saya maksudkan adalah kalau kita betul-betul membangun relasi yang intim dengan Tuhan, kita mau melakukan apa yang dinamakan tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Itu berbicara bagaimana saya dan saudara itu betul-betul rindu mau mengalami Tuhan, mau mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Makanya saya mau saat teduh, makanya saya mau beribadah, makanya saya mau melayani. Saudara, kita lakukan itu karena kita mau bangun relasi, bukan karena sekedar aktivitas. Nah, saudara, selama ini aktivitas rohani yang kita lakukan itu karena sekedar aktivitas, ataukah karena memang saya dan saudara mau bangun relasi, mau mengenal dia lebih dalam? Karena saudara, aktivitas rohani yang dilakukan tanpa mau membangun relasi itu tidak akan berdampak apa-apa. Itu tidak akan membuat kita bertumbuh secara rohani. Dan kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, saudara, jangan mengharapkan ada buah-buah yang kita hasilkan. Karena itu mari saat ini saya mengajak kita untuk mengevaluasi. Sudahkah kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani? Itu karena memang kita mau membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Atau sebenarnya itu karena tuntutan atau aktivitas supaya orang lihat
kita adalah orang-orang yang rohani. Doa saya, saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang rindu membangun keintiman dengan Tuhan. Karena rindu. Dan lihatlah bagaimana buah-buah itu kita bisa hasilkan. Bahkan tanpa kita sadari. Orang di kiri kanan kita yang akan bilang, kok kamu sudah berubah ya? Kok kamu sudah lain ya? Dan disitulah kita bisa bilang, karena kita sudah ada relasi yang intim dengan Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini hamba berdoa supaya Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan. Orang-orang yang mau punya pertumbuhan kerohanian. Orang-orang yang mau menghasilkan buah yang banyak yang bisa memberkati orang lain. Berkati mereka Tuhan. Supaya mereka sadar betul apa arti membangun keintiman dengan Tuhan. Kerinduan untuk punya relasi. Untuk membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berikan waktu-waktu khusus yang terbaik. Waktu-waktu yang boleh dilakukan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena rindu, bukan karena terpaksa. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati setiap kita.